Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan channel Kak Dion Saputra. Kita akan belajar terkait dengan materi-materi Olimpiade dan juga hal-hal menarik lainnya terkait dengan Olimpiade, beasiswa dan hal-hal lainnya. Dan selamat bergabung kembali teman-teman di sini di channel kita akan belajar terkait dengan materi kita berikutnya, yaitu materi terkait dengan konsep permintaan dan penawaran. Nah, kakak izin saya screen dulu ya, adik-adik semuanya di sini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan materi permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi kita akan belajar mengenai mekanisme demand dan supply, dan hal ini teman-teman kita akan coba telah lebih dalam. Tapi sebelum itu, teman-teman di sini Kakak di Saputra Arbi sebagai pengajar Olimpiade akan berbagi ke teman-teman semuanya terkait dengan mekanisme permintaan dan penawaran. Nah, dalam 10-5 menit kita belajar permintaan dan 5 menit kita belajar penawaran, sangat singkat, tapi insya Allah teman-teman akan paham semuanya dan juga siap melaksanakan materi Olimpiade kayak gitu ya. Nah, di sini misalkan soal pertama terkait dengan konsep demand atau permintaan, misalnya diketahui faktor-faktor beberapa di sini apakah permintaan atau penawaran. Nah, di sini ditanyakan terkait dengan bagian mana sih yang masuk dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan bagi konsumen dalam pasar. Nah, apakah pendapatan konsumen masuk dari faktor permintaan konsumen atau penerimaan produsen, kemudian price expectation atau ekspektasi harga di masa mendatang, kemudian biaya baku dan harga barang substitusi. Ingat, kadangkala dalam satu soal itu dia campur tuh antara permintaan dan penawaran. Yang ditanyakan hanya permintaan misalkan atau penawaran. Nah, perlu teman-teman jeli bedakan antara mana yang faktor-faktor mempengaruhi permintaan dan mana faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, mungkin kalian bisa tuh langsung ya memilih jawaban apakah A, B, C, D, dan atau E gitu ya. Yang pasti jawabannya hanya satu ya teman-teman di sini. Nah, kita langsung jawab. Nah, dalam hal ini kita akan belajar terkait konsep permintaan, yaitu bahwasanya permintaan dalam pasar merupakan salah satu kebutuhan konsumen, di mana konsumen membeli atau melakukan permintaan kepada si produsen dalam membeli sejumlah barang atau jasa yang dia inginkan. Nah, permintaan itu kita lihat dalam hal ini kita patokannya adalah si konsumen atau pembeli dalam pasar, sedangkan penawaran itu dilakukan oleh si penjual atau si produsen kayak gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan apa aja sih Kak? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan berarti kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi si pembeli atau konsumen itu mempengaruhi keputusan dia membeli barang atau enggak. Apa sih ketika kalian ke pasar, kemudian kalian disuruh sama ibu atau orang tua kalian membeli misalnya tempe atau telur, hal-hal lain kebutuhan pokok. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi kalian untuk membeli barang tersebut? Yaitu pertama, kita jelas pendapatan. Kalau kita pendapatannya banyak, tinggi, maka biasanya permintaan kita untuk membeli barang juga semakin tinggi. Dan begitu sebaliknya ketika pendapatan kita turun, uang kita menurun jumlahnya, maka kemungkinan kita akan mengurangi konsumsi kita untuk melakukan permintaan. Kemudian ekspektasi harga di masa mendatang, misalkan bentar lagi mau hari raya atau bentar lagi ada kegiatan keagamaan besar, biasanya semakin mendekati kegiatan keagamaan atau hari libur dan seterusnya itu biasanya harga naik meroket. Nah, kita bisa antisipasi, besok bakal mahal nih, maka dari sekarang kita tinggikan permintaannya dalam antisipasi persiapan di masa mendatang. Itu juga mempengaruhi permintaan kita membeli barang kita inginkan. Kemudian harga substitusi dan komplementer, apa sih itu? Nah, substitusi itu adalah hal ini berarti barang pengganti. Jadi misalkan kalau kalian sehari-harinya makan nasi, kalau nggak enak kalau saya nggak makan nasi gitu ya sebagai orang Indonesia. Kalau nggak ada nasi gimana Kak? Kita masih punya kebutuhan pokok lainnya, alternatif pengganti dari beras atau nasi, yaitu misalkan jagung, gandum, kemudian roti kalau misalnya teman-teman bisa familiar dengan hal itu. Nah, itu barang pengganti. Nah, kalau barang komplementer ini itu barang lengkap. Bisa kalau kalian makan, kalau ada nasi, nggak mungkin kalian cuma makan nasi gitu ya. Nah, kalian makan ada lauknya, ada sayurnya, 4 5 sempurna gitu ya, ada buahnya gitu ya. Nah, itu pelengkapnya. Jadi kalau nasi ada lauknya, nasi ada sayurnya, dan seterusnya. Itu adalah pelengkap. Kemudian selar konsumen. Nah, kalau misalnya kalian lagi
nafsu makannya meningkat gitu ya, seleranya tinggi. Nah, kalian makan doyan maka semakin banyak membeli barang tersebut gitu ya, maka permintaan kalian semakin tinggi. Nah, sebaliknya ketika kalian lagi sakit dan nggak nafsu makan, maka selera kalian atau permintaan kalian untuk membeli barang itu akan cenderung menurun. Dan terakhir jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan yang akan semakin tinggi. Dan hal ini jawaban yang tepat adalah B. Kalau kita lihat berarti pendapatan konsumen bagian dari permintaan, penerimaan bukan, produsen bukan, hubungan dengan konsumen ya. Tapi yang masuklah ketiga ini ekspektasi harga di masa mendatang, dan terakhir adalah harga barang substitusi. Nah, untuk dia bahan baku itu bagian nanti terkait dengan supply penawaran, nanti kita akan jelaskan. Ini terkait dengan permintaan. Semoga kalian paham ya, bedain antara permintaan dan penawaran. Nah, misalkan kalau kita lihat teman-teman di sini, kalau kita lihat konsep penawaran, misalnya di sini diketahui dalam sebuah kurva. Kita tahu dalam permintaan penawaran, dalam sumbu vertikalnya adalah harga, price, harga barang, tergantung ya, apa kalau diminta berarti permintaan ya, kalau penawaran berarti harga yang ditawarkan oleh produsen ke konsumen, sedangkan Q-nya adalah kuantitas, quantity, berarti jumlah barang yang dijual atau ditawarkan dari produsen ke konsumen. Nah, ketika misalkan S1 kita simbol sebagai supply pertama, penawaran pertama, dia bergeser nih, bentuk kurvanya naik ke atas, kiri atas gitu ya, ke supply kedua. Nah, dalam hal ini ditanyakan di soal faktor apa sih yang menyebabkan kurva penawaran atau supply itu mengalami pergeseran dari S1 ke S2. Artinya awalnya jumlahnya jual banyak, yang ditawarkan banyak, lama-kelamaan jumlahnya jual kan lebih sedikit kayak gitu. Kalau dia bergeser sebelah kiri, maka jumlah penawarnya semakin sedikit. Kalau dia bergeser sebelah kanan, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak, harganya lebih murah kayak gitu. Nah, itu kita lihat di sini bentuk kurvanya. Nah, apa sih yang menyebabkan dia kurva penawaran itu bergeser ke S1 dari S1 ke S2? Nah, di sini ada berbagai pilihan. Pertama, biaya bahan baku yang semakin murah. Apa benar misalnya biaya bahan baku semakin murah dia mengakibatkan kurva supply-nya bergeser sebelah kiri. Kedua, selera konsumen. Yang B, selera konsumen mengalami penurunan. Yang C, pendapatan konsumen menurun. Yang D, penggunaan teknologi semakin menurun kualitasnya. Dan terakhir, jumlah penduduk semakin berkurang karena faktor dari bencana alam. Nah, teman-teman bisa melihat di sini perbedaan antar A, B, C, D, atau E. Manakah yang termasuk jawaban yang tepat ketika kurva supply bergeser dari sebelah kiri ya, dari S1 ke S2. Nah, langsung kita jawab teman-teman, gampang sekali. Kalau kita lihat konsep penawaran supply merupakan kita tahu jumlah barang yang ditawarkan dari si produsen ke si konsumen. Nah, berarti kalau si penjual ingin menjual barangnya si konsumen ke konsumen, berarti dia perlu memperhatikan terkait dengan harga barang yang dijual dan juga jumlah barang yang dia jualkan ke si konsumen atau si pembeli. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran produsen ke konsumen ada macam-macam. Kalau tadi permintaan udah, kalau penawaran pertama biaya bahan baku. Semakin mahal bahan baku yang dibikin, yang akan diproduksi, maka semakin mahal juga barang yang dijualnya. Misalkan kalau kalian misalnya orang tua kalian punya usaha bakso di rumah. Nah, kalau harga daging mahal, otomatis si penjual kalau nggak dia naikin harga bakso yang dijual, kalau nggak dia kurangi porsi baksonya. Berarti ini faktor-faktor penawaran si produsen ke konsumen. Ketika bahan baku semakin mahal, maka biasanya supaya akan bergeser ke sebelah kiri. Artinya penawarannya lebih sedikit. Dan sebaliknya ketika biaya bahan bakunya semakin murah, maka supaya akan bergeser ke sebelah kanan. Artinya semakin banyak nih si tukang bakso membuat baksonya karena harga bahan bakunya murah. Kedua, penggunaan teknologi. Semakin canggih teknologi, maka semakin banyak barang yang dihasilkan dan dijual, dan sebaliknya. Nah, terakhir itu ada pajak subsidi. Kalau pajak yang dikenakan bagi si penjual semakin mahal, maka si penjual kewalahan dalam membuat barangnya, sehingga dia harus mengorbankan biaya bahan yang dibuatnya untuk bayar pajak, sehingga ketika tarif pajak semakin mahal, maka semakin sedikit jumlah barang yang dihasilkan atau dijual. Nah, jadi yang menyebabkan kurva S1 supply pertama bergeser ke S2 supply kedua, ini menunjukkan berarti jumlah barang yang diproduksi atau dijual lebih sedikit dari S1 bergeser ke S2. Awalnya 10,
katakanlah di sini jadinya 8 yang dijual. Nah, artinya adalah harga yang dijual semakin mahal dan jumlahnya yang dijual akan semakin sedikit. Sesuai dengan tadi kita belajar ya, teori penawaran dan permintaan. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, berarti yang menyebabkan dia bergeser sebelah kiri atau dia jumlah barang jual semakin sedikit, berarti adalah faktornya adalah penggunaan teknologi yang kualitasnya menurun, menyebabkan kurva supply bergeser sebelah kiri. Jawaban yang tepat adalah D. Teknologi yang semakin menurun, kualitasnya mengakibatkan jumlah barang hasilkan semakin sedikit. Misalkan contohnya teknologinya udah kuno, mesinnya udah rusak, udah lama sekali tidak diperbaiki atau tidak diperbarui, maka biasanya semakin sedikit barang yang mampu dihasilkan. Nah, yang lainnya biaya bahan baku semakin murah, berarti kebalikannya. Kurva supply yang bergeser sebelah kanan, yang setelah konsumen itu bukan penawaran tapi permintaan, pendapatan konsumen bagian permintaan, dan yang E jumlah penduduk bagian dari permintaan, bukan faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi yang tepat jawabannya dalam hal ini adalah yang D. Penggunaan teknologi semakin menurun kualitasnya sehingga kurva penawaran yang dihasilkan akan semakin lebih sedikit atau bergeser ke sebelah kiri atau dia berkurang. Nah, seperti itu. Demikian belajar kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat dalam 10 menit ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.